Makan dihidang, lauknya cumi, dihidang dengan sambal tempoyak. Perkenalkan, nama saya Salmi, guru SD Negeri 02 Kampung Dalam Siak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktek pembelajaran mendalam dengan mata pelajaran IPAS yang terintegrasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan SPDP. Pembelajaran mendalam merupakan pendekatan yang memuliakan siswa melalui proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan mengembirakan, yang sering kita ingat dengan rumus 8433, 8 dimensi profil lulusan, 4 kerangka pembelajaran, 3 prinsip pembelajaran, dan 3 pengalaman belajar. Selamat menyaksikan. Apa kabar anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah sehat semua, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang tidak hadir? Ada? Siapa yang tidak hadir? Ada Bu, Siapa yang tak hadir? dari kelompok kami Ibnu. Ibnu, kabarnya apa Arfa? Sebut Untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan agar pembelajaran kita berjalan dengan baik, marilah kita berdoa. Sebelum kita belajar, anak-anak ibu coba keluarkan alat tulisnya. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Semangat! Harus semangat ya. Saatnya ice breaking. Tepuk konsentrasi. Beat 1. Beat 2. Beat 3. Beat 4. Beat 5. Oke, tepuk tangan untuk kelas 5. Baik anak-anak ibu, untuk meningkatkan 8 dimensi profil lulusan keluargaan, marilah kita dengan penuh semangat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan aktivitas salah satu dimensi 8 profil lulusan, yaitu keluargaan. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Ibu ingin mengingat, sama-sama kita mengingat kembali pembelajaran sebelumnya dengan cara main game. Mau main game? Ayo, siapa yang mau ke depan? Silakan Raihan. Asesmen di awal pembelajaran adalah sebagai langkah untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik yang bertujuan untuk memahami kesiapan peserta didik, memetakan kebutuhan belajar, dan menentukan strategi pembelajaran apa yang paling efektif. Gimana anak-anak ibu, senang bermain game tadi? Mau dikasih pertanyaan lagi? Sekarang ibu mau bertanya. Pernah kalian melihat harimau? Di mana melihat harimau? kebun binatang. Iya, di kebun binatang. Di mana lagi? Di TV. Di mana lagi? Nah, di mana harimau tinggal, Nak? Di hutan. Sekarang harimau itu makan apa? Makan daging. Daging apa dimakan yang tidak ada di hutan? Kancil. Makan apa lagi? Rusa. Makan apa lagi? Ayam. Berarti harimau itu makan makan daging. Nah, kalian pernah ingat tak kejadian yang cukup menghebohkan kemarin? Di Siak ada harimau berkeliaran. Masih ingat? Nah, ibu tanya, kenapa dia bisa keluar? Cari mangsa. Iya, cari mangsa. Siapa lagi yang bisa jawab? Karena tempat tinggalnya dirusakkan. Iya, karena tempat tinggalnya dirusakkan. Nah, tadi teman-teman kalian ada yang jawab. Mengapa harimau keluar dari hutan? Steven menjawab apa tadi? Mencari mangsa atau mencari makanan. Zul jawabnya apa tadi jawaban Zul? Karena tempat tinggalnya dirusak oleh manusia. Nah, untuk mengetahui apa jawaban dari pertanyaan ibu tadi, marilah kita ikuti pelajaran hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui bermain peran dan memperhatikan video, kamu dapat membedakan ekosistem sawah dan ekosistem laut. Dan nanti nak, dengan bermain peran juga, kamu akan main game nanti kejar tangkap. Kamu dapat mengidentifikasikan susunan rantai makanan dengan benar.
Dan melalui bermain peran, kamu dapat mempraktekkan rantai makanan dengan sistematis. Nah, dan terakhir nanti, melalui kerja kelompok, kamu dapat membuat diorama dengan teliti. Nah, sekarang kalian akan menyaksikan video. Namun, sebelum menyaksikan video, Ibu harap kalian betul-betul memperhatikan karena setelah ini kalian akan Ibu berikan 3 pertanyaan. Nah, setelah kalian memperhatikan video tadi, sesuai janji Ibu ada 3 pertanyaan yang bakal Ibu tanya sama kalian. Yang pertama, siapa yang mau jawab? Apa itu rantai makanan? Ya, silakan Abid. Proses makan dan memakan antara makhluk hidup dan di dalam ekosistem. Oke, baik. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Pertanyaan kedua, sebutkan 3 peran makhluk hidup pada rantai makanan. Siapa mau jawab? Silakan Farid. Produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, benar ya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama produsen, konsumen, dan pengurai. Ya, Pak Raihan? Apa itu produsen, Bu? Nah, Raihan ada bertanya nih. Siapa yang bisa jawab? Oke. Produsen adalah yang mampu membuat makanan sendiri. Oke, pintar. Bermain peran pada rantai makanan adalah metode pembelajaran di mana peserta didik memerankan berbagai organisme seperti produsen, konsumen, dan pengurai yang saling berinteraksi untuk membentuk rantai makanan, mengilustrasikan aliran energi dan ketergantungan antara makhluk hidup. Bu, ada lagi nggak hewan yang selain tikus makan padi? Siapa yang mau menjawab pertanyaan Zul? Saya, Bu. Ayo, Ulfiza. Saya juga makan padi, saya adalah belalang. Oke. Kolaborasi dan komunikasi adalah aspek penting dalam pembelajaran mendalam yang berfokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan karakter pada peserta didik. Melalui kerja kelompok, peserta didik berdiskusi dan saling berinteraksi, siswa bertukar ide dan pengalaman yang menghasilkan wawasan dan solusi yang lebih kreatif. Saat pemberian asesmen, guru membiasakan peserta didik mengerjakan dengan menggunakan soal terbuka dan produktif. Evaluasi menjadi tolak ukur tercapainya tujuan pembelajaran. Apabila hasil evaluasi sesuai harapan, maka bisa dikatakan tujuan pembelajaran bisa tercapai secara optimal. Nah, oleh karena itu, kuisis mode kertas menjadi alternatif media evaluasi atau asesmen pembelajaran di sekolah kami. Evaluasi menggunakan kuisis mode kertas, anak-anak sangat senang, layaknya bermain, peserta didik tidak merasa sedang diberikan asesmen terhadap mereka. Nah, ini nanti kalian akan menyusun rantai makanan dalam bentuk diorama. Kali ini peserta didik ditugaskan membuat diorama model miniatur 3 dimensi, di mana peserta didik menggambarkan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Diorama ini berfungsi sebagai alat bantu pembelajaran visual untuk menjelaskan proses rantai makanan secara lebih interaktif. Baik anak-anak Ibu, bagaimana? Sudah mengerti mengenai rantai makanan? Sudah. Dari pelajaran kita tadi, ada yang tahu mengapa harimau itu sampai dia di kota? Siapa bisa jawab? Karena makanannya sudah diburu oleh manusia. Oh, jadi makanannya tak ada di hutan lagi? Ya, makanya dia keluar. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kalau ada bintang 10, kalian kasih berapa untuk pembelajaran kita hari ini? Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, supaya rantai makanan dan ekosistem tetap terjaga, kita sebagai manusia tidak boleh berburu hewan sembarangan dan kita juga tidak boleh membuang sampah sembarangan, baik di laut, di sungai maupun di daratan. Karena hal itu dapat merusak ekosistem.